Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, taman dari taman orang-orang soleh yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini alhamdulillah akan masuk hadis pertama dalam bab Al-Ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan, ucapan, keadaan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Hadis yang beliau sebutkan di nomor 1 di sini terkait dengan pentingnya niat dan menghadirkannya dalam seluruh amal perbuatan ibadah kita. Kata beliau rahimahullah, wa an amiril mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurb ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Lengkap sekali nama dari Umar ibn Khattab, karena ini baru pertama sekali belum menyebutkan di kitab ini. Biasanya para penulis kalau pertama disebut menyebutkan nama lengkap. Nah, di sini kita juga tentunya secara tidak langsung, di samping nanti haditsnya, secara tidak langsung belum ajarkan kepada kita Amirul Mukminin yang kedua. Siapa namanya? Nama panggilannya, sukunya apa? Nah, ini tentunya masuk namanya dalam pembahasan biografi. Dalam pembahasan biografi, kata beliau dari Amirul Mukminin, dari pimpinan kaum mukminin, itu khalifah kedua setelah Rasulullah menutup usia wafat di umur 63 tahun. Itu yang menggantikan beliau Abu Bakar Siddiq. Cuman tidak berlangsung lama, hanya 2 tahun Abu Bakar memimpin kaum muslimin. Setelah Abu Bakar, beliau sebelum wafat belum menunjuk Umar ibn Khattab menjadi pemimpin setelahnya. Maka Umar memimpin kaum muslimin dan beliau digelari dengan Amirul Mukminin, pimpinan kaum mukmin. Abi Hafs ini nama panggilannya. Biasa beliau dipanggil dengan Abu Hafs. Kebanyakan dan kebiasaan dari orang Arab memanggil dengan nama panggilan Abu Hafs. Umar ini namanya. Ibn Khattab nama bapaknya. Ibn Nufail ini kakeknya. Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Qurb Ibn Razah Ibn Adi Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib al-Qurashi. Beliau ternyata bisa dikatakan satu suku dengan Nabi, Quraisy, orang Quraisy al-Adawi. Iya, radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ili dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi muttafaqun ala sihhati. Disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim akan sahihnya. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Jadi beliau sandarkan kepada indera pendengarnya. Ini biasa dilakukan oleh orang yang menukil hadis dari masa sahabat sampai setelahnya, dan penyandaran kepada pendengaran atau penglihatan dalam menukil hadis Nabi ini adalah penyandaran yang paling kuat, yang menunjukkan pasti dia dengar dari Nabi, pasti dia dengar dari Nabi. Kadang penukilan hadis pakai kata an, perantaraan. Ini kadang tidak dengar langsung dari Nabi, cuman dia sandarkan kepada Nabi. Itu ada kemungkinan dengar langsung atau lewat perantara. Tapi ketika disandarkan saya melihat atau saya mendengar, itu menunjukkan bahwa betul-betul didengar tanpa perantara. Jadi keyakinan kita lebih tinggi. Hadis ini didengar langsung oleh Umar dari Nabi. Beliau bilang, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguh amalan itu, kata Nabi, tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Potongan ini dipakai oleh para ulama dalam seluruh bab fikih. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan potongan ini sungguh amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini masuk dalam 70 bab fikih. Karena potongan ini masuk di wudhu. Kalau kita berkata, kalau berwudhu harus niat. Apa dalilnya? Ini. Masuk di sholat. Masuk di sholat. Seluruh sholat. Sholat sunnah, sholat wajib. Ada hadis ini dipakai. Kalau kamu sholat harus niat. Apa dalilnya? Ini. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu sholat, di zakat, di puasa, di haji, umroh. Dalam sholat macam-macam sholatnya. Dalam toharoh macam-macam toharoh. Toharoh hadas besar, mandi, toharoh hadas kecil, wudhu, toharoh dengan pengganti wudhu, pengganti mandi, yaitu tayamum. Itu harus ada niat, harus ada niatnya. Jelas kalau kita uraikan amalan-amalan yang butuh niat, ibadah-ibadah yang butuh niat banyak. Hadis ini kesimpulan bisa dikatakan ijmaliyah, kesimpulan globalnya, bahwa amalan tergantung niat. Tergantung niat. Bahkan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah di dalam masalah yang terkait dengan muamalah, bukan hanya ibadah, dalam masalah muamalah bahkan tergantung niat. Sebagaimana contoh sebentar, menikah, jual beli. Bahkan kita di sini datang ke kantor ini, ke rumah sakit ini, tergantung niat. Tergantung niat.
bukan hanya ibadah, muamalah. Muamalah. Karena sebentar Nabi sendiri mencontohkan dua. Hijrah, ya, itu contoh, tapi cabangnya dua. Hijrah karena Allah, hijrah karena dunia. Meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena dunia. Dunia bisa berupa perempuan yang mau dinikahi. Itu kan masalah pernikahan tergantung niat juga ternyata. Ya, tergantung niat. Ini menunjukkan bahwa amalan itu tergantung niat. Seperti yang Nabi katakan. Tanpa niat tidak ada yang kita dapatkan. Ucapan yang sangat pendek tapi mencakup seluruh amalan. Innamal amalu binniyah. Sungguh amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguh setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya tanpa niat tidak ada pahala yang didapatkan. Ada orang bangun subuh, makan sebelum adzan subuh, tidak niat apa-apa, cuman makan, kemudian tiba-tiba besoknya dia bilang puasa. Apakah ada pahalanya? Tidak, tanpa niat saat makan. Kata Nabi, malam yujmi asyam minal lain fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat dari malam, tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Bayangkan. Iya, yang tidak menyatukan niat dari malam tidak ada puasa baginya. Ini contoh puasa. Iya, demikian pula zakat, sedekah, haji, umroh, semuanya yang kata Imam Syafi'i tadi masuk dalam 70 bab. Masuk dalam 70 bab hadits ini. Dan kata para ulama rahimahumullah, hadits ini menjadi timbangan diterimanya amalan secara batin. Secara batin. Karena syarat daripada amalan itu diterima ada dua. Ada secara batin, harus benar dari dalam, yaitu niat. Dan ada secara lahir, harus benar yang kita lakukan dari luar, yaitu perbuatan yang kita lakukan itu harus yang pernah Nabi SAW lakukan. Tapi hadits ini batin, terkait dengan batin. Apakah amalan kita itu sah atau tidak? Maka tergantung batinnya benar atau tidak. Makanya Nabi SAW katakan dalam hadits yang lain, ya, dari sahabat, ya, ada dari Abu Hurairah, datang juga dari An-Nu'man ibnu Bashir, inna fil jasadi mudghah, idza salaha salahal jasadu kullu, wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau baik, baik seluruh jasad. Kalau tidak baik, rusak seluruh jasad. Apa itu? Kata Nabi, ala wahil qalb. Ketahui dia adalah hati. Dia adalah hati. Kalau rusak dari dalam, yang di luar rusak. Karena tergantung niat. Tergantung niat dari dalam hati kita. Ini yang beliau katakan. Setelah itu Nabi contohkan satu ibadah sebagai pendekatan pemahaman. Kata beliau, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Kata Nabi sebagai contoh, barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap pahala
Iya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang mau dia dapatkan, harta, dia meninggalkan larangan karena mau dapat dunia, atau dia melakukan perintah mau dapat dunia, atau karena perempuan yang mau dia nikahi, kata Nabi. Dia hijrah karena ada perempuan yang dia nikahi. Ada orang sholat karena ada perempuan yang mau dia nikahi sholat. Ada orang berpuasa karena ada perempuan yang dia mau nikahi berpuasa. Ada orang pergi haji atau pergi umrah karena dia mau menikahi perempuan yang sudah haji. Ini namanya beribadah karena perempuan. Apa kata Nabi? Maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia maksudkan itu tidak dapat pahala di sisi Allah. Dunia gimana? Ya dapat jika Allah kehendaki. Dapat jika Allah kehendaki. Jika juga Allah tidak takdirkan, tidak dapat. Karena tidak semua yang niat dunia dapat dunia. Tidak semuanya. Tapi siapa yang niat akhirat pasti dapat akhirat. Jadi akhirat itu kalau kita berniat sesuatu yang pasti. Dunia kalau kita berniat belum pasti. Bisa saja kita meninggal, wafat di kehidupan dunia ini, dunia yang pernah kita niatkan tidak dapat. Dan bisa juga dapat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu ma nasya'u liman nurid." Siapa yang beramal karena mau yang segera dunia, kami segerakan untuknya apa yang kami kehendaki. Berarti sesuai kehendak Allah. Kami segerakan untuknya apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami inginkan. Tidak semuanya orang yang mau dunia itu dikasih itu dunia, tapi yang Allah kehendaki. Ini meruginya kalau orang berniat karena dunia, karena belum tentu dapat. Tapi siapa yang berniat karena akhirat, hanya berniat kita. Kalau akhirat, hanya niat, kita dapat satu. Kalau kita melakukannya, dua. Itu dipastikan. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak pernah menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Iya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Minimal kalau kita berbuat baik, kalau perkara akhirat, Allah akan mencintai kita. Itu dipastikan. Tapi kalau dunia, belum tentu kita dapat. Belum tentu. Jika Allah ingin, dapat. Jika tidak, rugi kita. Rugi kita. Makanya ini hadis menjadi pondasi dasar ya dari amalan. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di Sahih Bukhari nomor 1. Di nomor 1. Kalau kita buka Sahih Bukhari, buku tersahih setelah Quran, hadis ini di nomor 1. Hadis pertama. Imam Nawawi sendiri belum punya karangan lebih pendek daripada Riyadhus Shalihin, namanya Al-Arba'in. Al-Arba'in, kumpulan hadis ya 42 hadis terkait dengan adab akhlak. Nomor 1 hadis ini. Di sini juga setelah belum menyebutkan ayat, maka nomor 1 hadis ini. Innamal amalu binniyat. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada kita secara ya isyarat bahwa niat itu penting. Setelahnya belum akan sebutkan bab nanti, bab tobat, bab jujur, bab muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini semua tergantung niat. Tergantung niat di bab-bab yang akan datang. Makanya nomor 1 ini hadis. Supaya nanti kita bangun semua amalan yang kita lakukan di niatnya kita. Karena Allah juga sebagai penutup tidak melihat ke badan.
Tidak. Allah tidak melihat kepada yang kita keluarkan dari harta. Tidak. Allah melihat kepada hati. Allah melihat kepada hati. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Allah tidak melihat kepada perawakan kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah kepada hati kalian. Ini hadits yang pertama, ya, dan nanti insya Allah ada lagi hadits-hadits pendukung di masa yang akan datang, ya, kita akan membacanya, ya, masih terkait dengan niat. Mudah-mudahan hadits nomor 1 ini bisa mengingatkan kita pentingnya kita niat dengan niat yang baik dalam setiap amalan, ucapan, perbuatan, bahkan keadaan. Kita cukupkan dulu. Jika ada pertanyaan boleh kita ajukan. Wallahu a'lam. Ini satu pertanyaan, ada titik pertanyaan dari teman. Yang pertama, bagaimana hukumnya Ustaz terkait dengan kita baru dalam waktu sholat karena sedang melayani pasien sementara bekerja atau sedang melakukan tindakan operasi sebelum waktu sholatnya keluar dari waktu sholat atau terluput dari sholat berjamaah, atau orangnya sedang melakukan rapat bersama pimpinan yang dia juga terlibat dalam kegiatan rapat itu yang sangat penting yang tidak bisa dihindari. Apakah itu bagian dari uzur untuk bisa sholat? Demikian. Baik, perlu kita pahami bahwa kita di dalam syariat kita ini, alhamdulillah, pada dasarnya kalau namanya sholat pada waktunya, itu dasar pokok harus kita pahami. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan." Sungguh sholat itu, kata Allah, terhadap kaum mukminin itu wajib di waktu yang telah ditentukan. Wajib. Artinya tidak boleh kita tunda kecuali darurat. Itu pertama. Darurat itu dalam 5 hal. Ini nanti bisa menjawab pertanyaan teman. Dianggap darurat itu kita membolehkan melakukan larangan atau meninggalkan perintah atau menundanya. Kalau ada darurat dalam 5 hal. Kalau kita tidak lakukan, hilang nyawa. Kalau kita tidak lakukan, hilang akal. Kalau kita tidak lakukan, hilang kehormatan. Kalau kita tidak lakukan, hilang agama. Iya, kalau kita tidak lakukan, bisa hilang harta. Nah, ini masalah nyawa. Di medis kan rata-rata nyawa terkait dengan orang. Ini tubihul mahdurat, memubahkan yang tidak boleh. Tidak bisa tunda ini. Orang sudah tentukan operasinya, maka itu membolehkan yang tadinya tidak boleh. Karena darurat. Karena ad-darurah tubihul mahdurat. Perkara yang darurat membolehkan yang tidak boleh. Asal tidak boleh kita sholat keluar waktu, kan begitu. Tapi kalau darurat membolehkan yang tidak boleh. Membolehkan tidak boleh. Ini kalau tadi masalah operasi kan terkait dengan nyawanya orang. Iya, darurat. Adapun masalah kedua, rapat. Dilihat juga apakah rapat ini terkait juga dengan tadi itu 5. Rapat ini terkait dengan nyawa. Kalau tidak ada terkait dengan nyawa, sholat saja dulu. Tidak terkait dengan harta yang akan segera hilang. Kalau kita tidak rapat selesaikan ini, harta akan pergi. Itu kan rapat dulu. Atau orang akan hilang akal kalau kita tidak selesaikan. Selesaikan saja. Atau akan hilang kehormatan, atau akan hilang akal. Itu dilihat. Iya, itu yang membolehkan yang tidak boleh, Pak. Tapi kalau tidak ada masalah, kita tunda 5 menit. Soalnya itu kan, Pak, 5 menit, 10 menit.
Anggaplah dengan wudhu 10 menit. Masa makan kita bisa tunda? Sementara kebutuhan kita terhadap sholat lebih daripada makan dan minum. Iya, lebih daripada makan dan minum. Karena makan dan minum hanya untuk kehidupan kita ini yang sementara. Dunia. Makan dan minum. Sementara sholat untuk kehidupan kita yang selamanya nanti. Setelah ini. Maka dilihat itu Pak, jawabannya sama. Apakah darurat kita lakukan itu? Atau bukan hal yang darurat? Kapan darurat? Atau memang sangat dibutuhkan? Hajat? Dibolehkan. Dibolehkan. Wallahualam. Silakan. Saya kan di sini sebagai yang saya Ustaz. Saya kan masuk sebelum jam 6 sudah ada di Mas Arif Ustaz. Yang saya bertanya Ustaz, apakah di waktu-waktu kerja apakah bisa melaksanakan salat duha Ustaz? Tapi di lain sisi kami punya kewajiban Ustaz. Apakah setelah melakukan pekerjaan pokok sekitar jam 8 jam 9, apakah harus bisa melaksanakan salat duha atau harus minta izin sama pimpinan Ustaz? Baik, itu yang saya mau bilang tadi. Tentunya Pak, kita kalau akad kerja itu harus pimpinan, bukan ke saya. Biar saya bilang bisa, ternyata pimpinan bilang tidak bisa. Nah, tergantung pimpinan. Tergantung pimpinan. Kalau pimpinan mengatakan yang penting selesai tugasmu. Pokoknya kamu dari tugasmu dalam sehari itu hanya bersihkan ini misalnya. Atau hanya melakukan yang ini. Maka itu yang kita lakukan. Yang penting selesai tugas dalam sehari itu. Atau tugas dalam sebulan itu. Atau tugas dalam sepekan. Kemudian setelah itu kita pakai yang lain. Itu kembali ke pimpinan. Kembali ke pimpinan yang kasih kita tugas. Jika dia bilang tidak apa-apa, yang penting tugasmu aman, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau dia bilang tidak boleh, kamu harus standby di situ, tidak boleh kamu bergeser, kecuali kamu misalnya sholat 5 waktu, ya tidak boleh. Pokoknya itu Pak, kembali ke pimpinan. Karena al-muslim ala syurutihi. Muslim itu di atas syarat kerja. Itu dia masalahnya. Muslim itu di atas syarat kerja. Kita masuk di sini sudah ada tanda tangan tak? Muslim harus di atas syarat. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, tidak boleh kita lakukan. Atau mengharamkan yang halal, tidak boleh kita lakukan. Itu karena sudah taat kepada makhluk pada maksiat. Tapi selama tidak ada penghalalan haram, tidak ada pengharaman yang halal, al-muslim ala syurutihim, kata Nabi. Seorang muslim selalu pegang syarat dalam akad. Begitu Pak. Jadi kembali ke pimpinan. Wallahualam. Saya ada satu lagi. Kalau ada, kalau tidak kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi saya punya. Ini kebetulan saya mau bertanya sedikit. Misalnya dalam konteks kita operasi kita mulai operasi di jam 10, tapi pada ulang dia memasak jam sampai asar. Kita baru selesai misalnya jam 17 dari operasi jam 10, terus selesai jam 17. Kan ada 2 waktu sholat dan sholat asar. Nah, ketika selesai kita sholat itu menunaikan ibadah sholatnya itu bagaimana kita ibadah sholat dulu 4 rakaat bahwa itu sholat asar atau bagaimana? Baik. Jadi untuk ini juga untuk dokter yang operasi tadi itu ya. Jadi sebenarnya jika dibutuhkan boleh dia jamak. Yang boleh dijamak itu tapi jamak sempurna Pak. Jangan sampai nanti dipahami jamak qasar. Karena qasar itu hanya berlaku musafir. Adapun jamak bagi orang sakit atau yang memang melayani orang sakit, itu sama, itu orang sakit atau pelayannya orang sakit yang tidak bisa dia tinggalkan, seperti para dokter, perawat dan semisalnya, itu dia. Boleh dia menjamak zuhur asar, takdim atau takhir,
maghrib isya. Jadi kalau kita sudah ada tindakan misalnya jam 1 atau setelah zuhur, boleh kita majukan asar. Itu sebenarnya. Ini yang saya mau katakan tadi, tapi alhamdulillah tersingkap di sini. Tadi saya tidak katakan karena hanya bertanya boleh nggak masalah menunda sholat. Jadi sebenarnya dokter itu atau orang yang terkait dengan masalah nyawanya orang, kesehatannya orang, ya itu boleh melakukan jamak takdim atau jamak takhir, jamak sempurna. Nanti dilihat dia tindakannya kapan. Jika operasinya adalah setelah masuk waktu zuhur, boleh dia tarik asar ke waktu zuhur. Dia 4 rakaat, misalnya tadi dia sholat 4 rakaat, langsung berdiri 4 rakaat asar setelah salam. Dia takdim. Tapi ketika operasinya jam 10 tadi berarti kan sebelum waktu, maka boleh dia mundurkan zuhur ke asar. Tapi dimundurkan itu waktunya, bukan sholatnya, waktunya saja. Artinya tetap zuhur dulu 4 rakaat, baru asar 4 rakaat setelah salam. Itu dilakukan. Dan niatnya masih adaan, niatnya menunaikan. Kecuali nanti darurat kita melakukan operasi tidak keluar kecuali adzan maghrib, kita sholat maghrib dulu. Sholat maghrib dulu, baru sholat asar kalau jika asar yang belum dilakukan, atau sholat duhur asar jika. Cuman niatnya qadha. Nah ini nanti perhatikan niatnya. Jadi kalau sudah keluar dari waktu asar, niatnya qadha. Niatnya qadha. Seperti Nabi SAW waktu beliau kejar sekali gali parit Khandaq itu karena banyak langsung kaum musyrikin menyerang. Nabi Umar tidak sempat sholat asar karena kejar penggalian sampai waktu maghrib. Akhirnya mereka ada yang maghrib dulu baru asar karena maghrib sudah masuk. Nah asar niatnya apa? Qadha. Itu saja nanti diperhatikan niat. Karena kalau sudah masuk maghrib, niatnya nanti setelah maghrib jadi qadha. Jangan asar dulu baru maghrib, enggak, karena waktu maghrib sedikit. Jadi biar saja dulu maghrib dulu, baru nanti asar dengan niat apa? Qadha. Begitu, wallahu a'lam. Baik, kita. Iya, kan ke masuk maghrib kan? Kalau dapat di sholat maghrib, di waktu maghrib, ikut maghrib dulu. Baru nanti bangun untuk sholat asar 4 rakaat dengan niat qadha. Oke, terus kalau harus ini kebetulan tadi bahas tentang nama lalu niat dalam konteks keseharian. Dulu kan di pendidikan agama kita dalam pendidikan agama sholat sunnah. Kalau saya selama ini saya tidak pernah mengamalkan secara bismillah. Jadi saya kan niat saya dalam artian saya datang berwudu dalam tujuan saya sudah mau sholat. Ketika saya datang berwudu, saya mau pergi operasi kan. Saya sudah berwudu, saya sudah datang dengan sholat. Saya datang sholat dan lain-lain sebagainya. Terus terkait masalah qadha, dan saya selesai tinggalkan. Terus saya terlewat sholat dulu sama asar. Jadi saya ambil wudu, kemudian saya sholat dulu 4 rakaat, langsung lanjut sholat asar. Bagaimana konteks masalah dan niat apakah cukup kita tahu sendiri, apakah perlu kita lakukan? Baik. Jadi alhamdulillah sebenarnya sepakat seperti yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, sepakat dari seluruh ulama madhab itu, niat itu tempatnya di hati. Itu disepakati, Pak. Disepakati. Tapi apakah di hati ini harus dilafadzkan? Jadi pertama dulu konteksnya itu sepakat niat itu tempatnya hati. Tapi apakah yang terbetik di hati ini harus dilafadzkan? Sebagian ulama Syafi'iyah dilafadzkan dengan mulut. Mayoritas ulama fikih tidak. Nah, sekarang tinggal kita melihat apa yang kuatnya. Nah, untuk melihat yang kuatnya, secara praktek dari Nabi tidak ada pengajaran lafaz niat kecuali haji umrah.
Jadi hanya haji umroh lah yang ada lafaz niatnya. Yang labbaika umrah, labbaika hajjan. Hanya haji Pak yang ada lafaznya. Selain haji tidak ada. Biar kita cari. Lafaz-lafaz yang tersebar itu yang orang buat karena harus ada niat. Dalam praktek Nabi tidak ada diajarkan niat walaupun sepotong lafaz. Nabi cuma mengatakan ini tadi, innamal amalu binniyat. Makanya sebagian ulama agak berkeras, orang yang melafazkan niat itu adalah salah. Karena memang tidak ada Nabi ucapkan. Jadi cukup kita terbetik di hati sama sholat duhur. Bahkan para ulama mengatakan kalau itu di waktunya tidak perlu kita bilang sholat duhur. Saya mau sholat. Kalau di waktunya, karena sudah ditetapkan pasti sholat duhur. Iya kan, seperti Pak dokter bilang, tidak mungkin saya wudhu niatnya operasi. Walaupun bisa saja. Ya kan, bisa saja ada orang operasi tapi wudhu dulu untuk mengambil berkah dari wudhu. Bisa saja begitu, tapi itu tadi, orang itu harus ada niat di waktu itu. Nah, kalau amal, kecuali amalan yang banyak. Kadang kan kita masuk masjid, sudah wudhu, ada niat tahiyat masjid. Nah, ini harus niat. Nah. Harus niat kalau banyak amalan yang mau dilakukan dalam satu waktu. Karena boleh kita satu kali sholat, 2 rakaat, untuk wudhu, untuk tahiyat masjid, untuk antara adzan dan iqamat boleh. Karena lafadznya tadi, bin niyat. Tergantung niat-niatnya. Nah, itu dengan lafaz. Makanya nanti kalau banyak begitu, susah nanti lafadznya. Susah nanti lafadznya. Makanya tidak diragukan pendapat mayoritas ulama fikih yang menyatakan tidak ada lafaz niat, yang ada adalah terbetik dalam hati, tidak dilafadzkan, itu lebih bagus. Lebih jelas karena tidak ada memang lafaz dari Nabi. Mulai dari kewajiban sholat 5 waktu di tahun ke-10 kenabian. Nabi sholat di Makkah 3 tahun, tidak ada lafaz niat. Sholat di Madinah 10 tahun, tidak ada lafaz niat. Karena Nabi hanya sholat 5 waktu itu 13 tahun saja. Sholat yang fardu sekarang. Itu tidak ada sama sekali penukilan belum bilang nawaitu an usolli, lafadznya. Tapi Nabi bilang tergantung niat. Tanpa ada dilafadzkan di ucapan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Masih nanti tentang niat. Jika masih ada pertanyaan tentang niat, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka